Oke, baik. Terima kasih atas kehadirannya di perkuliahan Hapyo. Sudah pertemuan ke-11 kalau nggak salah ya. Jadi mungkin 3 pertemuan lagi ya. Nah, di sini saya sampaikan dulu bahwa di mata kuliah ini saya hampir nggak pernah nunjuk, ya maksudnya berusaha nggak menunjuk mahasiswa untuk, ayo kamu Hapyo gitu ya. Saya selalu menawarkan ya, karena saya berharap inisiatif dari mahasiswa sendiri ya. Jadi nanti saya melihat itu dari mahasiswa dan menilai ya, menilainya itu bukan masalah Hapyo-nya bagus atau enggak ya, inisiatifnya sejauh mana gitu ya. Nah, jadi dari apa namanya perkuliahan selama ini saya melihat ya, yang punya inisiatif itu ya nggak banyak ya. Maksudnya saya nggak paham kondisi yang lain. Tapi sejauh ini kayak Haruki, Panji, terus siapa lagi? Fatih ya, Farid ya. Itu punya inisiatif yang bagus sekali ya. Untuk Audrey, Audrey sebenarnya punya kemampuan ya yang baik sekali ya. Hanya saja mungkin kalau di perkuliahan belum kelihatan gitu ya kontribusinya. Arsita juga sama, Carmila juga sama. Nanti saya bukan mau apa ya, kayak gimana sih? Saya nggak enak ngomongnya ya. Kayak ngancem gitu, kamu nggak ini gitu ya. Bukan masalah itu sih, tapi setiap mahasiswa itu punya kesempatan yang sama ya. Kalau misalnya mau menunjukkan, saya kan di sini istilahnya apa ya? Saya supervisornya ya, supervisor. Terus Minasang itu kayak ya boleh dibilang karyawan ya, karyawan saya gitu. Terus saya kasih tugas dan saya melihat effort ya atau usaha Minasang setiap minggunya begitu ya. Kalau nggak ikut kuliah karena sakit, karena apa itu sih nggak masalah ya. Maksudnya saya nggak pernah merasa kesal karena ada mahasiswa yang begitu gitu. Hanya saja yang saya apa namanya yang saya mau tekankan itu bahwa misalnya di sebelah sini nih bolong nih. Nah, kita kasih sesuatu di sini gitu loh. Jadi balance-nya dijaga gitu ya sebisa mungkin ya. Jadi kalau Minasang merasa, aduh kayaknya kontribusi gue ke perkuliahan ini kurang nih gitu ya. Nah itu bisa silakan ditambahkan ya kontribusinya dengan misalnya bikin video apa namanya presentasi mengenai apa saja, nggak apa-apa. Apa yang Minasang suka ya presentasi. Jadi eh, di sini saya berusaha memberikan fasilitasnya itu bukan bukan kayak waktu di SMA lagi ya, harus ditunjuk-tunjuk dulu gitu ya. Nah, itu saya udah capek dengan yang seperti itu. Saya juga nggak mau memperlakukan Minasang itu seperti anak kecil ya, jadi harus ditunjuk-tunjuk terus. Nah, itu saya udah lelah dengan kelas seperti itu ya. Jadi itu ya. Jadi kalau misalnya saya lihat yang selama ini ya, yang sudah baik sekali itu Haruki, Panji, Fatih, terus Farid, ya, terus siapa lagi ya kemarin ya, ada sih beberapa ya. Untuk yang jarang muncul di Zoom itu sebenarnya saya nggak masalah. Hanya saja Minasang itu harus menunjukkan ke saya dengan bentuk yang lain gitu. Mau Zoom-nya nggak muncul atau gimana, itu bukan masalah saya, tapi masalahnya itu Minasang habis kuliah ini bisa apa? Ya, jadi saya memastikan bahwa Minasang itu punya sesuatu setelah selesai kuliah ini gitu ya. Jadi kalau misalnya kuliah setelah apa namanya presentasi yang bagus tuh kayak gimana sih? Nah itu coba Minasang lihat ke feedback yang saya berikan setelah UTS ya. Jadi setelah UTS itu saya sudah kasih feedback ya berupa waktu di perkuliahan setelah UTS itu pasti ada ya. Nanti silakan Minasang cek lagi. Terus kalau misalnya merasa kontribusi saya kurang nih, kayaknya saya mau ini apa namanya mau tambahin gitu biar tenang gitu ya. Nah itu silakan.
Minasang inisiatif bikin presentasi sendiri ya. Saya nggak pernah menuntut bahasa Jepang yang mewah ya. Apapun nggak masalah. Yang penting itu ada kemauan. Mau bahasa Jepangnya canggih tapi bukan dari diri Minasang sendiri itu percuma. Ya, jadi kalau nanti Minasang ke kerja juga ya, terus presentasi bukan dengan kata-kata Minasang sendiri itu juga kosong ya, apa nggak kena gitu, feel-nya tuh nggak dapet gitu. Jadi untuk yang merasa insecure dengan bahasa Jepangnya, saya pikir nggak usah seperti itu karena kita di sini masalah bahasa Jepang itu nggak saya lihat ya. Coba Minasang itu udah saya kasih strateginya, saya kasih template udah ya. Terus saya kasih tahu juga cara gimana dapat feedback tata bahasa. Masih ingat caranya? Untuk dapat misalnya takut tata bahasanya salah? Ada yang ingat? Pakai Google Docs, Sensei. Google Docs ya, ya oke, terima kasih Farid ya. Jadi Minasang tuh bisa tulis dulu naskahnya, terus di copy paste ke Google Docs. Nah nanti di situ kalau ada yang salah-salah itu pasti dikasih tahu pakai warna-warna gitu ya, seperti itu. Ya, jadi itu pertama yang mau saya sampaikan. Jadi di kuliah ini apa namanya saya nggak pengen bikin apa namanya memotong. Oh dari ada Haruki. Oke, sip. Ya nggak apa-apa Haruki. Dewa Shitsureshimasu Sensei. Ya ya ya, oke. Panas dingin. Panas dingin, panas terus dingin. Ya hati-hati. Anak saya juga lagi panas ya. Oke, ya jadi semoga Minasang paham ya. Sampai sejauh ini ada yang mau ditanyakan dulu? Belum, Sensei. Belum ada ya, oke terima kasih. Jadi mohon untuk yang sekiranya dirinya merasa, aduh kayaknya kontribusi gue kurang nih gitu ya. Nah itu silakan bisa menambahkan kontribusinya ya. Jadi saya nggak perlu, sebenarnya saya nggak pengen bilang tadi yang siapa gitu, nggak pengen sih. Cuman buat apa ya, kira-kira aja sih tadi saya ya. Kalau merasa sudah kontribusi gue udah cukup gitu ya, nggak mesti tambah juga nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya merasa kayaknya perlu ditambah deh gitu ya. Nah silakan Minasang inisiatif bikin apa namanya presentasi ya. Apa namanya kalau misalnya misalnya saya mau datang aja ke kampus, Sensei mau saya tunjukin langsung boleh, tapi kan jauh misalnya Minasang susah kesininya ya. Nah, silakan dengan cara yang lain, misalnya pakai merekam pakai video, terus videonya diupload ke YouTube-nya Minasang, terus disamperin, dikasih linknya ke saya gitu, itu juga oke, nggak masalah. Ya, jadi saya berusaha fleksibel ya. Silakan Minasang juga memanfaatkan fleksibilitas ini ya untuk meningkatkan kinerjanya begitu. Oke, terus itu saja. Itu dulu yang mau saya sampaikan di awal. Sampai bagian ini ada yang belum ada pertanyaan ya? Oke. Jadi saya lanjutkan saja. Terus yang selanjutnya, jadi apa namanya? Minggu lalu itu kita sudah melihat presentasi teman-temannya ya. Ada Farid, ada siapa lagi? Panji, ada Kevin ya, terus ada Fatih juga di bagian akhir. Siapa lagi ya? Oh, Haruki. Jadi 5 orang kalau nggak salah kemarin ya. Itu makasih banyak ya. Jadi untuk Minasang yang sekarang ada nggak yang mau presentasi? Ada? Belum ada ya? Oke. Nggak apa-apa. Jadi seperti kemarin ya, dari dulu juga nggak apa namanya, bukan minggu ini siapa, minggu depan siapa, enggak. Kalau misalnya udah minggu ini nggak ada lagi, udah dilewat gitu. Jadi harus bisa memanfaatkan kesempatan. Terus dari hasil presentasi kemarin itu udah oke banget ya, terlepas dari apa namanya bahasa Jepangnya ya. Nah itu tapi
keberanian minasang yang kemarin Hapyo itu udah saya apresiasi sekali, bagus sekali ya. Dasarnya udah oke banget ya. Jadi nanti sorry, tinggal dipoles lagi aja itu ya, udah oke banget. Komunikasinya juga udah bagus waktu presentasi ya, minasang oke kita sekarang. Cuman paling ada yang suka ini aja buru-buru gitu ya. Yang kita sekarang langsung masuk gitu. Padahal mungkin akan lebih baik lagi kalau ditunggu gitu. Yang kita gitu ya. Ya, karena menurut saya presentasi itu bukan sekedar menyampaikan informasi satu arah ya, tapi berkomunikasi dengan yang menonton. Kalau misalnya kita nggak tahu apa yang mau kita sampaikan ya, kalau mau ngobrol aja deh sama temen gitu ya. Terus pas ketemu nggak tahu mau ngomong apa gitu kan juga aneh ya. Ya, pernah ngalami seperti itu, nggak menguasai apa yang mau diomongin gitu. Nah, itu sama sih pada dasarnya seperti itu. Kalau minasang tidak menguasai apa yang mau disampaikan, ya blank gitu, nggak tahu. Dan kalaupun sudah disiapkan, ya misalnya naskahnya udah ada nih gitu, tapi itu nggak minasang dalami gitu ya. Hanya sekedar baca saja, ya itu juga kelihatan ya. Kelihatan nggak ada jiwanya ke situ gitu. Jiwanya di mana? Mungkin jiwanya ketulisan ya, tapi bukan itu yang diminta sama orang-orang yang nanti akan melihat minasang presentasi gitu. Ini terlepas dari presentasi bahasa Jepang atau bukan ya. Gitu. Oke, jadi silakan nanti diperhatikan lagi. Terus waktu UTS juga sebenarnya saya melihat banyak minasang yang lemas ya. Minasang konnichiwa. Hari desu. Kyou wa tsuite happyou shitai to omoimasu. Yoroshiku onegaishimasu. Ya, kalau misalnya nih saya bilang ke Fatih, gue pengen ketemu sama lu, gue pengen ngomong sesuatu, pas ngomong diem gitu ya. Fatih, iya sedih, gue lupa sih mau ngomong apa gitu ya. Kira-kira apa ya kira-kira. Gitu juga orang yang Fatihnya juga mungkin jadi sebagai lawan bicara juga jadi malas ya, ini mau ngomong apa sih gitu ya. Mau nyampein apa gitu ya. Jadi mohon diperhatikan ya bahwa kalau misalnya kita juga nggak ada energi buat menyampaikan pesan itu ya, orang yang nontonnya juga jadi itu gitu ya, itu minasang ya. Jadi presentasi itu bahasa Jepangnya nggak usah yang rame-rame, nggak usah yang mewah-mewah, simple aja, yang minasang kuasai aja nggak apa-apa. Justru itu yang akan lebih dihargai daripada minasang pakai yang mewah-mewah, tapi begitu tanya jawab misalnya ya, kok beda sama misalnya ya, kalaupun itu saya sering lihat sih ya, presentasinya oke, tapi pas tanya jawab itu jadi ada gap yang kenapa nih gitu ya. Nah, mendingan antara ini gapnya nggak ada, itu lebih oke. Jadi silakan minasang pakai bahasa Jepang minasang sendiri, yang sederhana pun nggak apa-apa. Itu justru yang lebih diharapkan, lebih real gitu ya. Nggak apa namanya, bukan yang aneh, yang gimana gitu ya. Jadi gitu. Jadi nanti kalau minasang kerja di Jepang atau di perusahaan Jepang ya, itu sama aja. Mau presentasinya dengan bahasa Jepang mewah atau kata-kata mewah tapi nggak menguasai isinya, itu percuma, kosong ya. Jadi minasang itu mohon diperhatikan sekali. Terus energi yang tadi saya sampaikan ya, jadi kalau misalnya ya saya sekarang berhadapan dengan minasang walaupun masih online ya, tapi kalau misalnya saya gini ya, minasang makasih ya udah hadir di kuliah ini ya. Kita udah ke pertemuan ke-11. Waktu kemarin itu kita ngapain ya? Nah, kalau misalnya saya seperti itu, minasang udah ngantuk, tambah ngantuk. Sekarang aja pasti udah ngantuk. Siapa yang ngantuk? Nggak apa-apa sih. Ya, jadi seperti itu.
Ya, jadi mohon saya berharap ya minasan bisa dapat sesuatu di sini dan mempraktekkan sendiri gitu. Mau dapat teori apapun, oh dapat pelajaran ini, dapat pelajaran itu, oh saya ngerti, saya tahu. Tapi tidak mempraktekkan, tidak ada pengalaman, itu nggak ada apa-apanya, bullshit gitu ya. Sorry pakai kata-kata kasar. Tapi serius, buat apa kalian di sini gitu? Itu jadi pertanyaan yang terakhir yang mau saya sampaikan. Kalau cuman mau tahu doang gitu ya, lihat di YouTube aja gitu, nggak usah kuliah gitu. Jadi silakan, mumpung saya juga nggak menilai minasang dari apanya, bahasa Jepangnya juga silakanlah seadanya aja, nggak apa-apa. Yang penting berani dulu, keluarin energinya. Minasang itu pasti punya energi untuk menyampaikan sesuatu ke orang, seperti saya sekarang. Saya senang banget bisa ketemu sama minasang sekarang, walaupun online ya. Tapi karena saya punya sesuatu yang mau disampaikan, saya istilahnya pengen minasang itu lebih baik dari saya. Saya juga belum tentu baik sih, maksudnya ya gitu deh. Ya, jadi itunya apa energinya ya. Silakan dipraktekkan. Malu sih. Misalnya dilihatin sama emaknya gitu, lu ngapain gitu ya misalnya. Tapi ya itu nanti jadi bekal minasang nanti kalau sudah di luar sana. Ya, jangan nanti begitu di luar sana kamu presentasi ya, gimana nih gitu. Nggak punya standar, nggak punya cara way of work gitu ya, cara kerja, nggak tahu harus apa yang perlu diprioritaskan tuh apa gitu, nggak ngerti apa-apa. Nah, minasang kalau di luar sana, minasang itu akan ditanya bisanya apa gitu, bukan apa kamu siapa, lulusan mana ya, IPK-nya berapa, enggak, itu basa-basi doang. Saya ingatkan sebagai ya udah, sebagai apa ya, kalau orang Jepang bilangnya shakaijin ya. Ya, Jakarta keras minasang. Ya, hustle culture. Tapi ya itu yang saya hadapi. Jadi selama ini saya selalu berusaha menempatkan diri saya ke posisi survival mode. Karena setiap hari saya survival, harus menyiapkan diri nanti ke depan ada apa nih gitu ya. Saya nggak tahu nih gitu. Nah, saya nggak mau nanti saya jadi pelangap-pelongo gitu. Gitu nanti pada saat saya diperlukan gitu. Tapi cara belajar saya juga bukan berarti udah oke banget ya. Sama kayak minasang, dapat ini yang penting maju dulu dah. Terus saya dapat pengalaman yang nggak enak gitu ya. Ada pernah gitu. Malu apa takut ya, aduh gimana nih dimarahin, itu udah sering gitu. Jadi tapi dari situ saya dapat banyak. Sekarang kalau misalnya dapat kerjaan, saya tahu oh harus begini, harus begini, harus begini. Dan itu jadi bagian dari diri saya yang membentuk saya sekarang. Gitu ya. Jadi walaupun ini sekarang saya basically ngajar ya, tapi sekarang saya terlibat juga di mana-mana gitu. Karena ya itu tadi survival mode. Kebutuhan ekonomi minasang. Ya. Oke. Jakarta keras. Sip, ya jadi itu yang saya mau sampaikan setelah yang awal ya. Jadi nanti kalau misalnya minasang mau perbaiki Hapyo-nya ya, mau tunjukkan nih saya udah berenergi sensei, silakan. Ya. Apapun tema Hapyo-nya saya terima. Oke, itu yang sorry agak lama. Ya, terima kasih banyak, hari ini banyak banget ya, terima kasih ada 12 orang. Oke, terus yang selanjutnya ya. Sampai sini ada yang mau tanya dulu? Oke, nggak ada. Sampai sini ada yang udah ngantuk? Oke. Oke, jadi selanjutnya itu mengenai presentasi yang selanjutnya ya, presentasi tema selanjutnya. Tema presentasi selanjutnya adalah kemarin apa? Ada yang masih ingat? Promosi produk atau jasa, Sensei. Ya, udah tahu apa yang mau dipromosiin? Saya pinjaman online, Sensei. jadi agen nih, jangan-jangan Panji nih, hati-hati ya minasang ya.
nanti tergoda nih. Boleh Panji, itu mantep banget itu. Silakan, yakinkan saya supaya bisa pinjam di situ ya Panji ya. Saya orang yang nggak suka pinjaman online sih, takut. Enggak, biar asik aja sensei ada Oh, ngulik boleh. ininya. Sip, terima kasih. Ya, gitu Minasang. Makasih Panji ya. Jadi belajar itu capek sih, tapi kita nggak mesti ngelakuinnya dengan stres banget gitu. Bisa nikmati dengan apa yang Minasang minati ya. Diaplikasikan ke sini ke Hapyo gitu, presentasi gitu ya. Ada lagi yang lain yang udah siap? Maksudnya udah siap temanya ya, bukan siap presentasinya. Udah tahu mau promosin apa? Sensei. Ya, Kalau silakan. saya mencoba mengiklankan bahaya merokok gimana Sensei? Boleh nggak tuh? Boleh Boleh banget, ya? silakan. Ya, Farid ngerokok? Hah? Enggak. Mengiklankan bahaya merokok. Faridnya ngerokok atau enggak nih? Iya. Oh, ngerokok. Tapi mau itu ya. Oke, bisa. Kontras itu bagus ya. Ada Enggak, gap biar itu bagus. biasanya orang ngomong doang gitu, nggak pernah Iya. ngerasain gitu. Contohnya kan, ya itu Sensei. Oke. Saya dukung. Ya, terima kasih. Ada lagi yang mau sampaikan apa yang mau kalian presentasikan nanti? Maksudnya temanya ya? Saya ini Sensei, liquid vape. Oh, ini bilangnya apa sih? Vape atau vape gitu ya? Vape Vape Sensei, ya? soalnya saya jaga toko juga, Oh. jadi saya mau promo. Boleh. Foto itu tokonya tuh ya. Terus alamatnya di Mantap, mana? James. Sediain apa aja. Saya nggak ngerti soalnya. Nah, biar orang yang kayak saya tuh ngerti tuh. Ini loh enaknya gitu ya. Silakan. AJ. Ini AJ kan ya? Aswar udah sembuh ya. Sip. Ada lagi yang mau kasih tahu? Saya Kalau mau saya- joki game, Sensei. Game boleh. Game apa tuh? Apa ya, nanti saya pikirin, saya kepikiran joki game aja. Oke. Sip ya. Terima kasih Audrey. Kalau Yoel gimana Yoel? Saya mempromosikan dagangan saya sih. Dagangan? Iya, Apa tuh? usaha kelapa. Usaha kelapa. Iya, kelapa sejenis parut santan gitu. Kelapa apa? Parut sama santan. Oh, oke. Sip. Ya, silakan nanti gimana caranya supaya orang itu bisa tahu nih jualan saya kayak gini loh, di sini belinya gitu ya. Ini beda sama tempat lain lah gitu ya. Silakan pakai bahasa Jepang gimana tuh caranya. Ya, ada lagi yang lain? Oke, sip ya. Jadi gini Minasang. Hari ini saya pengen Minasang itu nanti saya bagi per kelompok nih. Terus Minasang diskusi di situ. Kira-kira alurnya tuh gimana gitu ya. Alur besarnya ya, bukan perintilan-perintilan naskahnya bukan, tapi alur besarnya itu gimana sih gitu. Apa dulu gitu ya. Silakan bertukar pendapat ya, biar yang sudah punya ide itu bisa nyampein idenya ya, bisa lebih firm ya, bisa lebih dapat masukan dari temennya. Terus yang belum punya ide biar dapat inspirasi gitu ya. Oh, ternyata begini gitu ya. Terus bisa kasih masukan siapa tahu ya. Oke. Jadi seperti itu kira-kira hari ini kerjaan kita. Ya, jadi nanti setelah diskusi ini di akhir itu kalian akan menyampaikan ke saya, wakilnya aja. Alurnya itu bakal seperti ini saya kira-kira gitu ya. Seperti itu. Terus nanti bagian-bagian kecilnya itu seperti ini. Kalau sempat ya nanti ya. Jadi nanti silakan diusahakan dulu. Nanti ada yang mencatat ya. Terus nanti kalian sampaikan di bagian akhir 5 menit terakhir gitu. Kira-kira bisa dipahami kerjaan kita hari ini? Jadi membahas tentang struktur PowerPoint yang akan dipresentasi gitu. Betul. Slide pertama tuh ngapain? Slide kedua ngapain? Pertama misalnya ya perkenalan diri dulu misalnya. Terus habis itu ngapain gitu kan? Habis itu apa langsung ke produknya atau gimana tuh? Supaya bisa lebih punchline-nya bisa oke gitu ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain? Oke, sejauh ini belum ada ya. Oke, baik. Kalau begitu, saya bagi dulu ke breakout room.
Kira-kira hari ini ada 13. Saya bagi ke 3 kelompok aja ya. Ada 4 sampai 5 orang nanti. Kebanyakan tapi ya. Tapi nggak apa-apa deh. Set. Itu kira-kira oke. Oke, saya kirim kalian ke breakout room ya. Yoroshiku onegaishimasu. Ya, jangan lupa nanti di akhir ada yang presentasi ke saya tentang hasilnya ya. Sensei, maaf tadi ke cancel Sensei. Oh, Salah klik. Raffi ya, Raffi, Raffi Sensei. di sebentar. Raffi di ruang 3 sebentar ya. Sebentar. Silakan. Ya, terima kasih kerjasamanya ya di diskusi tadi. Jadi diskusi tadi diharapkan Minasang itu bisa berdiskusi mengenai apa yang harus dilakukan untuk melakukan presentasi yang isinya promosi barang atau jasa ya. Jadi bisa, semoga di situ bisa tukar pikiran mengenai alurnya dulu, alur besarnya ya. Syukur-syukur bisa dapat alur kecil-kecilnya juga sih. Silakan, ada yang mau disampaikan dulu dari Minasang dari hasil diskusi tadi, silakan. Perwakilannya aja nggak apa-apa. Kira-kira tadi begini Sensei begitu. Boleh Farid, Sensei boleh. Silakan Farid. Saya share ya. Saya di ini kok di Word kan ya? Oh iya, silakan, silakan. Di mana sih Word-nya? Oh ini dia. Nah, ini Sensei strukturnya. Kelihatan nggak Sensei? Oke, kelihatan. Ini sangat simple, tapi pasti. Nggak ada yang pasti. Ya. Jadi pertama ada pembuka seperti biasa. Setelah membuka kita salam. Terus setelah salam kita perkenalkan diri Sensei. Habis itu ngasih tahu nih kita mau ngebahas produk apa. Baru kita tutup. Oke, sip. Materinya itu ada segini Sensei. Ini tergantung apa yang diiklankan ya Sensei ya. Pertama dari what dulu kan apa produk yang kita iniin, terus ada jenis-jenisnya dari produk apa, ini jenis apa aja, ada kelebihan kekurangan, terus ada tata cara. Kalau jasa ada cara pesannya, kalau itu ada cara pemakaiannya dari produknya, terus ada cara mendapat cara dapetinnya, biasanya cara pesannya atau cara ininya. Tutup. Terus yang terakhir ada penutup, Tutup itu sebelum ditutup kita katanya ngisi ini dulu nih Sensei nih. Mantap, mantap. Ada promosi-promosi kecil-kecilan biasanya biar menarik minat dari pembeli yang nggak mau beli. Nggak mau beli. Pembeli yang berminat beli. Nah, terus ada tanya jawab. Yang terakhir ada salam penutup Sensei. Sip. Ya, terima kasih Farid. Tadi sama siapa aja Farid? Ada Raffi, terus ada Farhan sama Kevin dan saya. Oke. Terima kasih banyak. Silakan yang lain. Hai, saya stop share ya. Ya, makasih Farid. Hai, Ergetimus. Silakan yang lain. Mau nggak pakai share screen juga nggak masalah. Pakai langsung. Ya, silakan Fauza. Saya nggak share screen ya Sensei, soalnya nulis. Iya, nggak apa-apa. Kalau dari kelompok saya, yang slide pertama ada perkenalan diri, perkenalan anggota. Slide kedua, perkenalan produknya. Slide ketiganya, fungsi atau kegunaan. Yang keempat, beli di toko mana, online atau beli langsung. Sama harganya juga. Slide terakhir, review sama closing. Oke, review sama closing ya, sip. Ya. Kenapa reviewnya di akhir? Kira-kira aja kenapa gitu. Biar pembelinya pada minat buat beli lagi. Yakin gitu ya, yakin. Jadi dengan background yang udah dijelasin tadi, ini orang makainya kayak gini loh, gitu. Experience-nya kayak gini gitu ya. Iya. Oke, makasih Fauza. Ya, jadi di awal tadi perkenalan kelompok ya kalau nggak salah.
Ya. Oke, nanti pada dasarnya sih nanti minasan kerjainnya sendiri-sendiri ya. Tapi ya waktu nyusunnya nggak apa-apa, berkelompok gitu, saling bertukar pikiran ya, nggak masalah. Tapi nanti di akhirnya itu minasan akan presentasi sendiri-sendiri ya. Oke, ada lagi silakan yang mau disampaikan kelompok yang lain. Audrey Sensei. Ya silakan. Jadi kita tuh misal si produknya tuh seblak. Yang pertama itu kita bakal memperkenalkan makanan tuh mempromosikannya. Maksudnya tuh gimana? Maksudnya tuh kayak kita tuh perkenalan kita tuh siapa, terus kita mau promosiin seblak gitu. Jadi kayak perkenalan si seblaknya tuh apa sih gitu loh. Yang kedua tuh penjelasan makanannya, maksudnya si seblaknya tuh sejarahnya, kenapa sih bikin seblak, kenapa nggak bikin makanan lain, terus seblaknya tuh terbuat dari apa, isinya apa aja, apa ceker atau kerupuk apa-apa gitu. Terus seblak ini tuh makanan yang berasal dari mana sih gitu loh. Terus terkenalnya tuh di kalangan apa cuman di kalangan remaja atau sampai orang tua juga makan gitu. Yang ketiga tuh harga sama manfaat si seblaknya, maksudnya manfaatnya tuh kita tuh pakai bahan yang alami, jadi mungkin lebih di perut tuh nggak sakit gitu-gitu. Nah terus nomor 4 lokasi makanannya, maksudnya apa dijual di tempat kayak toko gitu atau harus dibeli online. Yang kelima tuh penutup promo dan sejenisnya, itu kayak misal beli 10.000 dapat kerupuk sebakul kayak gitu. Oke. Ya, terima kasih Audrey ya. Ya. Ada penjelasannya juga ya, seblak itu apa sih, definisi seblak. Ya, itu menurut saya bagus sekali. Sip, terima kasih banyak. Ya, kira-kira ada lagi nggak dari yang lain? Yang mau ditambahkan mungkin? Oke, ya baik. Jadi tadi udah bagus sekali ya, apa namanya, alurnya saya lihat minasan udah tahu ya apa yang harus disampaikan. Nanti berdasarkan alur ini coba deh selama seminggu ini ya, coba buat dulu, entah mau buat naskahnya dulu boleh, saya mau buatnya dari PPT-nya dulu, saya dari PPT itu saya baru bisa bercerita, kayak gitu juga boleh, nggak apa-apa. Nanti coba buat ya, terus nanti coba dipresentasikan minggu depan, tapi bukan presentasi yang udah jadi oke. Tapi presentasi hasilnya gitu loh, hasil belajar saya seminggu ini kayak gini, saya udah nyiapin seperti ini, naskahnya kayak gini kira-kira, terus naskahnya udah saya copy paste ke Google Docs dan udah dapat proofreading dari situ misalnya ya. Nah, menceritakan seperti itu ya minggu depan gitu. Jadi kira-kira pekerjaan sampai minggu depan, syukur-syukur minggu depan udah jadi presentasinya ya. Jadi bisa dicoba dulu ya. Bisa dicoba dulu, terus bisa dapat masukan dari teman-temannya. Oh, lu kurangnya ini, kurangnya itu, kurangnya apa gitu misalnya. Kalau ada begini nih akan lebih baik lagi misalnya. Syukur-syukur bisa seperti itu ya. Itu lebih baik lagi. Ya, jadi itu isi pekerjaan minasan sampai minggu depan. Bisa dipahami isinya? Bisa Sensei. Oke, sip ya. Jadi semoga jelas ya apa yang akan minasan lakukan sampai minggu depan ya. Terus diingatkan kembali bahwa silakan minasan kalau merasa dirinya saya kurang berkontribusi nih kayaknya kurang. Nah, itu bisa minasan tambahkan dengan presentasi yang minasan bisa buat sebelum sampai masa UAS ya. Jadi masih panjang, masih ada 2-3 pertemuan lagi. Silakan dimanfaatkan. Saya juga berusaha fleksibel ya, menyesuaikan dengan gaya belajar minasan. Ya, kita belajar dengan berbagai macam cara, nggak mesti dari saya ya. Saya bukan sumber pengetahuan, tapi saya juga belajar dari minasan. Ya, nanti perkuliahan saya HPO ya, itu setiap semester nggak akan sama, pasti berubah lagi karena saya belajar setiap semester dari mahasiswa juga. Ya. Itu saja yang mau saya sampaikan hari ini. Ada yang mau disampaikan dulu sebelum ditutup? Oh, Sensei, saya mau nanya dong. Silakan. Misalkan saya kan ntar ngebahas ya.
Ini saya ada kosakata yang kurang paham sensei, maksudnya Hmm. nggak tahu bahasa Jepangnya apa. Saya tanya sensei boleh nggak? Saya WhatsApp gitu. Boleh banget lah. Sip. Oke ya. Ya, sip. Silakan, jangan sungkan Terima hubungi kasih, Mas. saya ya. Ya, oke. Ada lagi? Belum ada? Oke, sip. Baik. Itu saja hari ini ya. Semoga minasang bisa lebih aktif lagi ya. Sekarang udah bagus sih, nanti biar lebih gitu ya. Biar hasilnya nanti di akhir semester kalian tuh punya sesuatu gitu, didapat dari kelas ini gitu ya. Terus diingatkan kembali, saya di sini bukan satu-satunya sumber pengetahuan, minasang juga sumber pengetahuan saya. Kita sama-sama belajar di sini ya. Itu saja hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Otsukare-sama desu. Bye-bye. Terima kasih banyak. Baik, sensei. Otsukare-sama desu. Oyasumi nasai. お疲れ様です。